Tanaman tomat bisa berbuah besar tergantung perawatan dari dini sampai sekarang. Itu pengaruh. Perawatannya pertama cara ngolah lahan, kedua cara menyemprot si tanaman itu. Pengolah lahannya ini kan lahan janda. Cuma saya beri pupuk, saya kocor, didiamkan selama setengah bulan. Baru saya tanami. Untuk pupuk masa generatif saya cuma menggunakan manu-manu. Walaupun hanya menggunakan manu-manu, buahnya tidak kalah sama yang pakai pupuk lainnya. Buahnya bisa besar-besar dan tidak rontok. Perkenalkan, nama saya Prayitno, alamat saya Desa Ketunjan, Kelurahan Ketunjan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Ini saya menanam tanaman tomat, varietasnya Kenjejes. Usia tanaman tomat saya umur 90 hari setelah tanam. Luas lahannya 800 meter persegi. Kalau semuanya 4.000-an. Alasan saya budidaya tomat di sini karena air kalau musim kemarau kurang. Tanaman tomat yang bisa kuat terhadap kekurangan air. Kalau di daerah sini hampir 100 hari setelah tanam itu baru bisa panen tomatnya. Dalam 1 tahun itu biasanya berapa kali musim tomat? Kalau di daerah sini bisa 2 kali, kalau 3 kali nggak nyampe. Kalau satu musim kayak gini bisa 7 kali, 8 kali pemetikan tomat. Di luas lahan 800 meter ini sekali panen bisa mencapai 7 kintalan, 8 kintalan sekali petikan. Paling puncak itu dipetikan 4 kali atau 5 kali. Itu bisa sampai 8 kintalan, bisa lebih. Kalau di lahan ini satu musim bisa 8 kali petikan, 9 kali petikan, tergantung pohonnya sehat atau enggak tanaman. Kalau sehat bisa 10 kali, 11 kali. Biasanya hasil panen ada pengepul dagang, itu buat ke pasar atau bisa perpaan. Kalau saya ya ada pengepulnya itu yang ngambil. Tanaman tomat bisa berbuah besar tergantung perawatan dari dini sampai sekarang. Itu pengaruh. Perawatannya pertama cara ngolah lahan, kedua cara menyemprot si tanaman itu. Pengolah lahannya ini kan lahan janda. Cuma saya beri pupuk, saya kocor, didiamkan selama setengah bulan. Baru saya tanami. Pupuk yang saya pakai pertama rabuk ayam, terus saya kocor asam hulmat sama trikoderma. Langsung saya tutup pakai tanah, didiamkan selama setengah bulan. Cara penyemprotan kalau tanaman tomat harus rutin. Kalau nggak rutin, daun sama batangnya bisa hitam karena tomat itu rentan sama jamur. Bahan aktifnya yang saya semprot mancozeb, penyubur, sama insek. Yang penting itu inseknya biar tanaman tomat tidak keriting. Inseknya saya pakai ada Pegasus, Agrimek, Agus, Inveris. Cara penyemprotannya saya rolling. Kalau tomat masih kecil, selisih penyemprotan itu saya 2 hari. Itu saya rolling terus pakai satu bahan aktif. Setiap 2 hari sekali saya rolling terus inseknya itu. Pembenah tanah saya memakai trikoderma sama asam hulmat sama M21. Itu saya pakai itu untuk pembenah tanahnya. Cara biar tanaman tomat bisa berbuah lebat, satu pengamatan tanaman tomatnya terserang penyakit enggak. Kalau terserang penyakit cara mengatasinya ya bisa disemprot, bisa dikocor. Kalau untuk penyakit jamur atau bakteri itu bisa dikocor, bisa disemprot. Tapi lebih efektif kalau dikocor karena langsung kena akar terus menjalar ke tanaman. Kalau untuk inseknya sendiri biasa saya semprotkan. Kalau inseknya sendiri saya rutin karena hama itu tidak tahu mau pagi atau malam terkenanya tanaman ini. Karena semua
Cuma tidak tahu penyakit itu datangnya pagi atau siang atau malam kan tidak tahu. Kalau rutin bisa mencegah penyakit itu. Untuk penyemprotan biasa saya 3 hari setelah tanam langsung saya semprot karena tanaman tomat itu rentan sama jamur. Kalau masa generatif tergantung cuaca. Kalau cuaca panas kayak gini saya biasanya 5 hari 1 kali kalau sudah masa generatif. Kalau musim hujan 2 hari atau 3 hari. Kalau vegetatif 2 hari. Buah saya bisa padat sama tidak rontok karena ada manu-manu yang bisa membuat buah ini lebih padat sama bisa berisi. Sebelum menggunakan produk manu-manu, kendala saya buahnya sering jatuh dan buah ada lingkarannya di pas bintangan ini. Tanaman saya biasanya bunga sama buahnya itu sama rontok. Kalau sesudah menggunakan manu-manu tidak rontok dan buahnya bisa padat, bisa lebih besar dari yang kemarin. Lahan untuk menguji pakai manu-manu sama tidak, ini ada 3 lahan. Yang 1 lahan pakai manu-manu, yang 2 lahan tidak memakai manu-manu. Perbedaan yang memakai manu-manu lebih subur dan buahnya itu lebih besar ketimbang yang tidak memakai manu-manu. Sebelum menggunakan produk manu-manu, buah itu kecil-kecil. Setelah menggunakan produk manu-manu, buahnya bisa besar-besar dan kemungkinan hasil panennya itu meningkat. Tertarik sama manu-manu itu ngelihat di sebelah saya itu menggunakan manu-manu dan hasilnya baik. Terus saya mencoba menggunakan produk manu-manu itu. Untuk pengaplikasiannya manu-manu itu saya semprot sama kocor. Kalau semprot 5 hari sekali, kalau saya kocor itu 7 hari 1 kali. Cara penyemprotan saya 5 hari sekali itu saya campur sama mancozeb sama insektisida. Kalau buat pengocoran saya memakai manu-manu sendiri dengan waktu 7 hari 1 kali. Kalau dosis untuk manu-manu saya 50 ml 1 tangki. Semprot maupun dikocor dosisnya 50 ml 1 tangki. 1 tangki biasanya saya 200 tanaman. Kalau kocor, kalau penyemprotan bisa 500-600 tanaman. Saya menggunakan produk manu-manu itu kalau sudah masuk generatif, karena tomat itu dari vegetatif itu bunganya belum muncul. Fase generatif itu memperkuat bunga supaya tidak rontok itu penting. Saya menggunakan manu-manu itu dari usia 40 hari setelah mangkas pucuk paling atas. Saya menggunakan manu-manu itu tidak pas berbentuk buah, tapi berbentuk bunga itu saya sudah menggunakan manu-manu supaya tidak rontok. Untuk pupuk masa generatif saya cuma menggunakan manu-manu. Walaupun hanya menggunakan manu-manu, buahnya tidak kalah sama yang pakai pupuk lainnya. Buahnya bisa besar-besar dan tidak rontok. Berarti tidak perlu menggunakan pupuk lain. Perbedaan pertama kali menggunakan manu-manu itu buah tidak rontok, bunganya juga tidak rontok. Sebelum-sebelumnya itu apalagi ada cuaca angin kayak gini, bunganya itu rontok banyak. Manfaat penggunaan manu-manu itu bisa memperkecil biaya penanaman tomat dan bisa memperbesar buah tanaman tomat itu. Memperkecil biaya itu biasanya kalau sebelum menggunakan manu-manu itu saya ada pemupukan susulan. Setelah menggunakan manu-manu itu saya tidak perlu menggunakan pemupukan susulan. Tips bagi para petani untuk tanaman tomat
Pertama, kita harus jeli masalah tanaman tomat itu sendiri. Yang kedua, saya sarankan untuk menggunakan mano-mano bisa memperkecil biaya penanaman tomat itu sendiri. Harapan petani tomat untuk Indonesia, semoga para petani itu bisa maksimal untuk penanaman tomatnya dan mudah-mudahan harganya itu bagus, Mas.